Bos buzzer, teriak bos buzzer itu nyata, Besti. Aku tuh sampai takut. Suatu saat gitu anak SD ditanya sama gurunya, kamu mau jadi apa nanti besar? Saya mau jadi buzzer. Gara-gara terinspirasi. Atau anak SD ditanya lagi sama gurunya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi Markus. Gimana kalau itu terjadi, Besti? Ih, khawatir banget aku Maya kan. Atau harus disahkan saja gitu perbazaran ini menjadi UMKM gitu ya? Apakah penghasilan dari perbazaran ini harus kena pajak penghasilan gitu? Disclaimer dulu ya, bahwa ilustrasi yang aku tampilkan ini berdasarkan data dan fakta yang diberikan sumber yang aku tidak samarkan juga. Dan sebenarnya ada juga bukti transfer dan bukti percakapan, cuma tidak bisa aku tampilkan. Kalian bisa langsung ke orangnya aja nanti ya. Dan aku udah mendapatkan izin dari beliau untuk menyampaikan fakta ini. Ini adalah rincian uang jajan dan fee yang diterima oleh Apaterose. Pertama kali menerima itu waktu adanya meeting. Aku nggak tahu nih meeting ini apakah midit yang penting-penting. Kemudian Rose di situ diberi uang cash sebesar 1,5 itu sebagai ucapan terima kasih, atau meeting hal berkaitan sama kasus ini gitu ya. Nanti boleh ditanyakan langsung ya ke Apaterose. Di sebuah rumah mewah di area Lebak Bulus. Bulan Februari 2025, sebuah manajemen bazar yang dikepalai oleh seorang wanita memberikan transferan sebesar 12.500.000 untuk pembayaran 10 video, di mana satu buah video itu diberikan kompensasi sebesar 1.250.000. Kemudian pada April 2025 ditransfer lagi sebesar 4.800.000 untuk pembayaran 4 video. Kemudian pada bulan Juni 2025 Apaterose diajak untuk mengunjungi rumah seorang pengusaha bersama Miss Gosip dan satu orang lagi laki-laki. Total ada 3 orang, masing-masing diberikan 2 juta rupiah. Pada suatu hari setelah sidang, itu Apaterose nggak datang ke sidang kalau nggak salah. Dia ditelepon sama salah satu temennya, kamu datang yuk kita mau kumpul, katanya gitu. Ternyata mereka karaoke ya Besti. Apaterose nyusul ke sana, terus kemudian pulangnya ditransferlah dia 1,5 juta. Jadi total yang diterima oleh Apaterose sebesar 21.800.000. Lebih besar daripada Miss Gosip ya kan? Tapi katanya sih banyak yang lebih kecil lagi dari Apaterose dan Miss Gosip. Seperti itu. Ini mungkin tidak akan membantu apapun hasil dari persidangan, ya kan? Tapi minimal mata kita kebuka. Dan awas ya kalau kalian sampai ngehujat orang yang sudah mau begitu terbuka kepada kita mengenai apa yang terjadi di dalam kasus ini gitu. Karena mereka juga butuh support mental, ngerti nggak? Ada nih ya pembela Ami yang tiba-tiba balik arah. Serah sih ya, itu mah urusan haknya dia ya. Gue sih nggak pernah ngurusin, terserah-serah aja, nggak bakalan gue musuhin. Tapi gue keganggu gitu loh. Kok tiba-tiba lu sering banget ada info apa Besti? Ada info apa Besti? Ih, mana gue tahu. Kalaupun gue tahu gak akan share sama lu. Sorry Dori Mori ya Besti. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Kalian juga ya akun-akun tetangga sebelah, gak usah komen-komen di feed aku. Mau apa? Mau apa? Pengen dikontenin? Ya, biar diramein, biar gak anyep gitu. Coba lihat tuh si Miss Gosip, wartawan pada ngeburu wawancara sama dia. Ya, Doktif maafin, si ini maafin. Pada berbesar hati. Kalau dia nge-live isinya positif semua, ketawa-ketawa, hiburan tanpa beban. Hidup itu setiap hari, mati cuma sekali. Jangan kau isi setiap harimu itu dengan kedartingan yang pusing. Kita ketemu aja Besti. Cih, mau ngapain ketemu? Untuk kebutuhan apa? Mau cari apa? Ih, udah beda arah, udah aja. Bye. Kita manusia biasa, tidak boleh menghakimi. Kalau urusannya si Miss Gosip sama keluarganya Ami, itu menjadi tanggung jawabnya Miss Gosip. Jangan juga kalian pada DM gue itu gimana Miss Gosip nyari info. Ih, cari info. Ngapain cari info? Ngapain cari info sama aku? Dia udah berubah, titik buat aku. Ya, selesai. Gak usah pada DM lagi. Gak usah nanya, ini gimana ini ya.